Nah itu gitu. Jadi kalau hidupnya lu udah hidupnya susah, giliran di player mati. Janjian sama kita sekitar beberapa minggu yang lalu, si bapak pemilik motor ini datang kemari tapi nggak bawa motor ini gitu ceritanya. Beliau datang ke sini menyampaikan sebuah cerita bahwa dia itu punya Eric King, sudah bolak-balik masuk bengkel, gonta-ganti bengkel, nggak ada yang berhasil bikin motor ini sesuai harapan si bapak pemilik motor ini. Keluhannya adalah motor nggak bisa lari, dalam arti gini, jadi dia bisa hidup tapi susah. Jadi kalau pagi susah banget hidupnya, kemudian kalau udah hidup dia itu gasnya mentok, dan ini sudah saya tes, dia cuma lari di 80 km per jam, ditambah lagi dia berebet lalu mati. Jadi gini, kalau gasnya dipaksa tinggi terus, motornya berebet mati, nanti berhenti hidup lagi, jalan, kalau dipaksa tinggi mati. Jadi maunya pelan-pelan saja, nggak mau ngebut gitu. Terus businya itu seminggu sekali ganti busi baru. Jadi businya bolak-balik mati. Busi bolak-balik mati, motor lari mentok ke 80 kayaknya nggak ada. Kalau dipaksa nanti berebet mati kayak kehabisan bensin gitu. Kemudian kalau parkir mau hidupin susah banget. Nah terus saya tanya, Pak, motornya sudah ditangani, diupayakan? Sudah, kita sudah bolak-balik bengkel, ganti ini ganti itu, kemudian nggak ada kelar, nggak ada selesai. Dan ini sudah janjian beberapa minggu sebelumnya, hari ini baru sempat dibawa ke sini. Jadi kita langsung analisa, kita langsung lihat permasalahannya. Ini menarik, kenapa? Karena konon sudah berkali-kali ke bengkel. Mari kita lihat apa saja yang sudah dilakukan bengkel-bengkel sebelumnya pada motor ini. Tapi kalian pasti penasaran kan suaranya kayak gimana? Nah itu gitu. Jadi kalau hidupnya udah hidupnya susah, giliran di player mati. Kalau gasnya pelan-pelan aja bisa, tapi player mati. Nah itu masalah utama. Coba panjang lagi. Kita dengar suara mesinnya. Nah ini karena udah dibunyikan jadi pansal hidup. Suara mesinnya nggak terlalu parah sih, nggak terlalu parah, masih wajar-wajar saja, namanya Eric gitu. Cuma lalu analisa menurut Mas Bun ini kerusakannya di mana? Satu, motor ini masalahnya di karburator ya, masalah utamanya itu di karburator. Jadi karburator jelas bermasalah banget. Masalahnya apa? Keborosan, puyurnya kegedean bisa jadi, jarumnya terlalu tinggi bisa jadi. Yang kedua, membrannya tidak rapat, membrannya itu open. Nah itu yang bikin bensin banyak masuk ke sini, lalu dari karter dia naik ke ruang bakar, jadi businya basah terus. Akibat dari basah terus akan menyebabkan busi cepat mati teman-teman. Maksudnya basah, motor 2 tak busi basah wajar, tapi kalau basahnya berlebihan itu akan masuk ke elektroda busi dan dia akan mengendap di bagian belingnya. Itu kan ada bahan karbon di situ, residu apa sih, bahan karbon gitu. Nah kalau dia sampai basah, businya tidak akan sampai api. Bunyi busi. Kalau kita lihat busi ya, kalau logika umum mungkin lo itu digas mentok kan malah mati, kayak kehabisan bensin, berarti karbunya keiritan. Ada yang berpikir seperti itu, salah. Kalau keiritan motor menjerit tinggi, ini keborosan bosku ya. Tuh. Ini kenapa busi ini baru nih?
Nah, ini busi ini nanti bahan bakar itu masuk ke sini. Jadi bahan bakar masuk ke sela-sela elektroda ini. Dari sela-sela elektroda ini cairan ini akan masuk ke sini. Nah, di sini itu terdapat sambungan dari stick ini, ada sambungan, ada bahan tembaga bubuk di sini yang dipres ya, karbon di sini, karbon brus yang sering disebut sebagai resistor. Fungsinya resistor di dalam ini fungsinya apa? Dia berfungsi untuk menahan listrik balik. Jadi gelombang listrik yang balik lagi ke koil ini akan diredam oleh ini. Ya, teman-teman, diredam sama ini. Nah, terus semua busi sekarang itu udah ada resistornya atau bahan karbon brus di dalamnya. Satu, fungsinya untuk mengamankan CDI ya. Kalau dia tidak pakai resistor, CDI-nya akan meletup pada kapasitor bank yang ada di CDI. Karena apa? Listrik balik ya kan, listrik balik itu akan lebih besar kembali ke koil, nanti dari koil akan terjadi titik balik kepada CDI. Kalau pada motor Platina itu ada istilah apa itu yang bulat-bulat itu di Platina itu, lupa saya namanya. Kalau Platina itu ada pengamannya bulat itu fungsinya untuk menahan arus balik dari koil ya kan. Nah, sedangkan pada CDI itu ada penyimpan arus namanya kapasitor bank. Nah, dari koil terjadi titik balik diredam oleh busi sehingga balik ke CDI-nya aman, tidak dalam gelombang listrik yang gede. Nah, pada motor Platina tidak cocok. Kalau motor Platina pakai busi yang ada resistornya, itu biasanya akan membuat Platina lebih cepat ngupil. Jadi Platinanya akan cepat kotor. Karena apa? Dia butuh titik balik itu. Sedangkan motor CDI tidak. Namun efeknya itu mengganggu ke gelombang jaringan televisi. Jadi kalau motor Platina lewat, televisi kalian pasti akan terganggu. Berbet gitu. Karena apa? Dia mengurai gelombang listriknya itu secara liar. Itulah Platina. Jadi makanya kalau zaman dulu kalian punya televisi, ada motor Platina lewat, TV kalian itu terganggu, brebet itu kan, karena gelombang listriknya dilepas secara liar gitu, ganggu frekuensinya gitu. Nah, itu makanya ini nggak mati teman-teman. Jadi apinya bisa nanti ini basah terus, basah gitu ya, basah gitu kan. Cairan bahan bakar yang sudah menyatu kembali ini, yang sudah tidak berbentuk gas, ini akan masuk ke dalam sana, masuk ke dalam sini. Nanti dari sini di sini dia akan basah. Nah, ketika dia basah akan bocor ke logam ini. Jadi listrik dari sini harusnya sampai ke sini dan melompat, tetapi di sini bocor keduluan, lompat di sini kena ground. Akhirnya dianggap mati. Ketika dites nggak ada api gitu. Kalau ini masih hidup ini. Nah, caranya ini dipanggang ya, dipanaskan. Tujuannya dipanaskan itu agar karbon brus yang ada di sini atau yang sering disebut sebagai resistornya ini kering dari bahan bakar yang masuk. Apabila resistor itu kering, maka arus listrik dimasukkan ke sini akan melompat di sini 12.000 volt. Ceret gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ada sebuah konten YouTube cara menghidupkan busi yang mati dipanggang, itu benar nggak? Benar. Fungsinya apa? Mengeringkan resistor di sini. Tapi biasanya tidak akan awet. Sudah dipanggang karena apa? Di sini celahnya udah lebar ya. Di sini udah kadung ada celah yang lebar, sehingga ketika terjadi kemasukan bahan bakar lagi, dia akan mati lagi gitu. Tapi kalau darurat dipanggang nggak apa-apa, dipanggang. Cuman biasanya kalau dipanggang ini, ujung elektrodanya ini kan memuai, walhasil dia rapat lagi. Kemudian ini kan bahannya keramik ya, bahan keramik atau bahan beling keramik. Ini akan kena panas, di panas api yang membara gitu, kayak kompor atau apa gitu sampai membara, nanti dia akan menjadi rapat kembali. Jadi ada kemungkinan akan awet, ada kemungkinan juga tidak awet, tergantung cara panggangnya gitu. Kalau kamu manggangnya keliru ya dia nggak rapat juga gitu teman-teman. Tapi hidup lagi nggak hidup, tapi basah bentar langsung mati gitu ya. Paham ya di sini ya. Ini satu. Terus berikutnya itu masalah karburator nih. Kita lihat bengkelnya sudah nangani kayak apa nih. Kita lihat di sini ada sebuah benda di sini. Ini benda misterius. Ini klip ya untuk menahan baut karena kemungkinan ini dol. Tapi kenapa nggak pakai mur? Kenapa pakai klip kayak beginian? Ya kan? Kenapa kayak gini kan jorok, jelek jadinya, nggak keren. Kan bisa pakai mur ya kan bosku? Kenapa pakai kayak beginian nih?
Untuk buringan saya nanti cek lah kayak apa lah buringannya. Kita sebelah sana. Nah, kita step by step. Ini bautnya dari sebelah kiri semua ya. Karena di sini ada benda ini nih. Ini benda ini saya nggak tahu fungsinya apa. Ada benda beginian di sini. Ini untuk apaan sih? Saya nggak ngerti. Ini kabelnya nganggur. Ini nggak fungsi nih. Oh, variasi doang dah. Never remove. Jangan pernah dipindah. Ini buat apaan sih? Ada yang tahu nggak? Ini fungsinya apa ini? Wah, saya nggak tahu ini. Saya mekanik zaman old. Keran bensinnya ditutup ya. Nah, ini membran. Ini pakai lem kayak beginian, corok banget, anjir. Hidi. Aku tuh kalau buka lem kayak beginian tuh jadi keinget kayak lagi pengen-pengennya kelon, ternyata lagi menstruasi. Idih, rasanya gitu loh, cuy. Masih ada yang pakai beginian lemnya. Alamak. Corok. Nah, kita lihat di sini untuk membrannya ini. Wis, ori apa enggak? Kita tiup trompet terlebih dahulu, guys. Nah, membrannya bocor, coy. Tidak bunyi ya, tapi keras tapi nggak bunyi, bocor. Kita lihat karburatornya dulu. Obengnya sini. Apakah karena aku insan kekurangan? Ini masuk bengkel ngapain sih ya? Bus, puyurnya udah dikorek-korek teman-teman. Tang. Kita lihat, aduh jatuh deh. Nah, masalah apa saja? Karburatornya wis gemblung ini, guys. Oke, lubangnya standar 150 standar ini. Kita hafal. Masalahnya di sini. Nah, jadi bahan bakar itu keluar lewat sela-sela ini, teman-teman. Ini udah disopak. Ini penyakitnya RX itu begini. Kalau di sini sampai kayak begini, ya. Kalian lihat baik-baik di sana. Oke, perhatikan di dalam lubang. Di sini ada selah. Di sebelah kiri arah jam 7 pada lubang itu terdapat celah dari subal ini kan. Benda ini masuk ke sana. Oke, masuk ke sana. Maka di arah jam 7 itu akan keluar bahan bakar ya. Karena tidak rapat, akan keluar bahan bakar di sana, teman-teman. Nah, kalau dari depan, bahan bakar ini akan ketarik melalui celah yang di sana. Jadi over, bahan bakarnya ini over gitu. Ini kalau masuk bengkel 100 kali cuma diganjal-ganjal begini mana bisa beres. Obeng kecil. Nah, kemudian di sini pelampungnya kalian kalau ukur kayak begini, nah datarnya seperti ini. Ini sebagai garis horizontalnya, ya kan? Kalau kalian lihat ini sudah horizontal belum? Nah, kayak gini. Ini kurang turun ke bawah. Jadi minus di putaran atas, tapi motor ini banjir melulu. Jadi parkir banjir ini kalau kerannya nggak ditutup. Kenapa? Ini tangkinya kotor. Ini masalahnya, ini motor tangkinya kotor habis, kotor parah. Nah, ini karbu udah disubal-subal kayak begini. Ya toh, beli karbu ini urusannya. Beli KW juga nggak apa-apa daripada pakai karbu beginian. Beli karbu imitasi lah, nggak masalah. Tak jamin oke. Itu ya, karena ini dudukannya Pak, aluminium bloknya nih yang udah rusak nih, kuning yang kecil lagi. Nah, masalah banjir itu faktornya tangkinya kotor nih. Ini residu tangki, ini karatan tangkinya, jadi kotorannya banyak. Dia kali bisa, tapi nggak bisa maksimal. Dia kali bisa dilem, tapi nggak awet Pak. Kalau lem itu kena bensin lama-lama copot juga Pak. Lah di sini puyer ini setan bolongannya cuy. Ini putaran bawahnya boros banget anjir. Ini lubangnya gede banget tuh. Ini udah dikorek ini Pak. Ini ukuran berapa ini? Kayaknya 60-an ini sudah lubangnya ini. Waduh.
Ini sih bisa ya, ganti parkit aja terus diakalin gitu. Cuma masalahnya ini dia dratnya dol. Nanti ini dibuang aja ini seng yang itu ganjalnya. Nah itu dibuang, lalu pasang kasih lem besi. Tapi resikonya lem itu copot, suatu hari pasti copot, nggak akan awet. Nah saya sih nurut aja, kalau mau diakali oke, kita akali. Tapi nanti jangan protes kalau suatu hari tiba-tiba motornya boh, itu berarti lemnya ada yang pecah. Kalau lemnya ada yang pecah, bahan bakar itu keluarnya itu nggak lewat tengah-tengah sini, ya kan? Nggak lewat sini, jadi lewat samping. Bahan bakar keluar lewat samping, boros akhirnya gitu. Opsinya ganti karburator, nggak usah yang ori, KW juga nggak apa-apa. Yang penting bagus, presisi satu. Kalau mau ini diakalin aja nggak apa-apa, siap. Tapi catatan itu tidak akan awet. Syukur ya awet, kan harapan dan doa gitu kan. Nah kemudian sekarang kita lihat buringannya ini. Saya penasaran, ini motor buringannya ori nggak sih? Kalau ori, wah harta karun ini. Siapa tahu harta karun ada di sini ya. Kayak kunci ye. Lemnya tribon kayaknya ini. Oke, keborosan ya cuk. Harta karun apa harta badrun ini? Harta karun, harta badrun. 1, 2, 3. Tararang. Harta badrun. Halah. Waduh. Kalian lihat lubang bilasnya. Tararang. Tuh. Wah, parah tuh. Semoga ada yang bisa diselamatkan dari buring ini. 27,8 apa ya? 27,8 kayaknya. Bacanya berapa teman-teman? 5, 6, 7. Di atas yang paling lurus 7, 8, 7. Standarnya 28,5 ya. Masa buram? Ih serius lah cuy. Lihat nih angkanya berapa nih. Angka berapa itu? Udah 7. Standar pabriknya ini 28,5 ya teman-teman. Untuk jarak knalpot dari sini ke sini, tapi ini 27. Oke, ini 27 berarti udah up, udah naik. Ini otomatis tenaga bawahnya agak lumayan kurang enak, karena semakin tinggi semakin gak enak di bawah. Tapi top speednya harusnya bagus, cuma borosnya minta ampun gitu teman-teman. Sekarang kita lihat lubang bilasnya. Ini yang kurang naik banyak ini malah. Ini nyangkutnya di mana? Oke, sudah. Nah, ini teman-teman bacanya 41, berapa sih? 41, paling lurus 6. Ya kan? 41,6. Gitu aja gampangnya lah. Nah, ini standar pabriknya itu 41. Nah, ini kelebihan 6. 0,6 ya gitu mungkin. Nah biasanya di kita bikin 39 teman-teman. Nah di sini nih lubang transfernya kita bikin ya nggak 39 deh, 40. Kita kurangi 1 mili biasanya. Nah biasanya segini. Ini harus membabat sebanyak 1,6 mili ya kan. Nah lubang bilasnya ini yang waduh, ini mata bornya mesti tajam banget ini. Mata portingnya bos. Ini kalau mau diporting, lo ganti buring beres, langsung kelar lah urusannya. Nah sekarang lubang bilasnya di angka 4,44 ya kan, 4,4. Gampangnya 4,4 lebih lah ya, 44, Nah ini lubang bilas biasanya di kita standar pabriknya 40.
lubang bilas standar pabrik 40 ya, standar pabrik. Ini di posisi 4,4. Berarti saya harus porting 4,4 mili dan kita bikin 39 ya. Kalau mau lebih dingin mesinnya dikasih di 39. Berarti harus porting 5 mili atau setengah senti. Nah, di sini overboss. Ketebalan besinya itu di sini ketebalan besinya 6 mili. Jadi saya harus membabat besi setebal 6 mili, lebarnya 5,4 mili. Itu tidak mudah, teman-teman. Harus pakai mata porting yang super tajam. Satu. Kemudian berikutnya di sini lubang transfernya ini, yang ini kurang ke sini. Kurang ke sini sekitar 3 milian. Kurang ke arah sini ya, ke arah bilas 3 mili. Dan ini saya harus membabat sebanyak itu dengan ketebalan 6 mili. 6 kali 3 saya harus membabatnya. Ini juga ini. Nah, kemudian yang bawah ini, nah yang ini kurang turun. Ini lubangnya ketinggian bosku, kurang turun sekitar 3 mili. Nah ini harus dibabat 3 mili ke bawah dengan ketebalan 6 mili. Walah, pisau kuntek. Nah ini biaya porting kayak gini, saya menghargai harga mata portingnya aja deh. Nah ngerjainnya ini kisaran sekitar 2 sampai dengan 4 jam. Mode detail ya, mode detail ini bisa makan waktu 4 jam dengan mata pisau. Kalau kita andelin satu, ini satu mata pisau habis. Nah kalau pakai satu mata pisau ini bisa 5 jam. Cret. Kenapa? Posisinya harus susah teman-teman. Kalau posisi kayak gini mah pakai gerenda aja bisa, pakai bor itu enak, prot rampung, setengah jam kelar. Cuma posisinya dia nyamping teman-teman. Jadi kalau salah kena buring jadi baret, kalau miring ini kan pisaunya susah teman-teman. Kalau pakai mata porting yang bengkok, nah itu bisanya pakai tuner kecil. Nah putaran tuner kecil itu lambat dan dia susah lama gitu. Mata tunernya satu biji 50.000 ya Nul. Mata tuner yang bagus 50.000 satu biji. Ini habisnya bisa 4 mata tuner ini Pak. Nah ini pengalaman kita punya mata tuner udah pada hancur. 1, 2 mata tuner bengkok. Nah ini pecahan-pecahan mata tuner ini Pak. Nah ini mata tuner ini yang saya beli yang 45 ribuan ini satu bijinya. Kalau beli yang satu bijinya 10 ribuan, alah, buat besi buring kayak gini nggak mampu Pak. Kalau yang 10 ribuan itu buat morting tahu. Nah, itu pas itu. Sini lihat pistonnya merek apaan? Mahal, jadinya mahal porting itu karena pistonnya yang mahal ya bosku. Ilmu itu murah di Indonesia, nggak kayak di negeri lain. Nah ini pennya ini ya Pak ya. Ini pennya Pak Kropos. Ini pennya Kropos ya Pak ya. Ini kasar Pak. Ini nanti di sini body pistonnya aus Pak ini. Karena di sini kasar. Nah di sini dia posisi kan nancap ke piston. Nah di sini. Ini diputer everyday. Ini kayak amplas. Jadinya kayak amplas gitu. Ini lobok nanti. Nah di sini Pak pistonnya Yamaha punya 3 KAA Izumi dengan mata pisau seri berapa ya? Standar kayaknya Pak. Ini bisa diukur sih. Oke, begitu informasi untuk motor ini. Pistonnya ori. Stangnya coba kamu lihat dari sebelah sana kayak apa. Ada nama nggak di sini? Baca sih. Nggak ada. Nggak ada nama Darsono di situ, nggak ada. Stangnya bisa lah, nggak usah ganti. Ini masih lumayan bagus. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasi ini dulu Pak. Saya sih sebagai bengkel ngikut aja sama pemilik motornya. Kembali ke masalah anggaran dan biaya. Kalau ini disuruh porting agak lumayan banyak sih, karena mata pisaunya Pak. Mata pisaunya terus waktunya juga sangat menguras waktu. Opsinya sih gitu. Terus ini karburatornya mau gimana juga saya nunggu konfirmasi. Untuk selebihnya nanti masalah pengapian dan lain sebagainya kita lihat nanti. Yang jelas ini di mesin ada masalah dari sistemnya ini. Jadi motornya boros, nggak bertenaga. Kalau diiritin motor ini blebah-blebah dan motor ini susah hidup. Itu faktor ini semua Pak.
Maaf, faktor karburator. Nanti kalau ini udah oke, karburator oke, jamin tenaga juga oke lah. Tinggal lihat masalah kambas koplingnya selip apa enggak. Oke. Saya tunggu konfirmasinya, keputusannya, atau saya pengen tahu berapa estimasi yang digambarkan atau batas budgetnya dari si pemilik motor. Contohnya nanti si bapaknya, wah ada uang segini doang, atau ya udah di originalkan aja contoh. Nah kan saya ngikuti. Kalau bapaknya, wah saya cuma punya uang sekian ratus, saya cuma punya uang sekian, kan saya ngikuti. Karena sama-sama mahalnya Pak, reportingnya mahal, diakalin juga mahal. Mahalnya apa? Waktu. Thanks, sekian, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Matur suwun, selamat beristirahat. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Terserah teman-teman penonton, mana dulu yang mau dites. Eric King, ini Eric King yang itu ya. Ini keputusan akhir diakali semua. Yo, siap. Ini Eric King kemarin kan videonya ada itu karburator sama buring. Karburatornya diakali ya, oke. Kita ke Eric King yang ini ya. Ini diakali bosku. Diakal-akal ini. Kita perhatikan. Ini wis wending ini. Nanti bapaknya kaget ini sama Eric ini. Kenapa? Ini wis senteng ini. Tapi ya karbunya ini karbu akal-akalan. Karbunya saya lem. Buat berapa bulan? Yo berbulan-bulan lah. Ini. Nih, wis nyaman, ndak berebet-berebet. Buat jalan oke. Insya Allah bensinnya irit ini. Nah karena ini bapak-bapak kan jalannya ya paling kayak gini. Tapi mau dijak ngebut siap. Buringnya udah saya porting ya teman-teman, tak lembur. Wah tadi malam kan sebelum saya live itu kan lembur dulu saya. Rasanya masih kokoh ini motor. Oke teman-teman, aku nggak bawa openg ya. Ini saya mundur dulu teman-teman, biar di tengah-tengah gitu ya. Ini playerannya udah losdol. Maklum ya, knalpot standar guys, suaranya ya kayak gini. Tuh, udah enak banget. Aduh. Duh, aku mau ngetes di sini banyak anak-anak guys. Kalau anak-anak itu bisa tiba-tiba celonong guys, bahaya. Banyak anak-anak soalnya. Udah, nggak jadi ngetesnya. Di sana aja di jalan gede. Wih. Nanjae piye nanjae? Ini pakai gigi berapa? Wah, benderanya rubuh guys. Nah, anginnya rubuh lah.
kopling selip. Ada masalah di kopling teman-teman. Kalau mesin udah enak ini. Wow. Wes, atasnya itu udah nggak ada batas. Dalam arti kalau kemarin kan ditarik tinggi jeprot gitu, nembak kayak mau mati. Ini ndak enak, cuma koplingnya selip. Koplingnya selip pak ini. Karena kemarin saya nggak bisa jajal dengan gaya cul gasbring, nggak. Karena kemarin parah, ditarik itu cuma mbok gitu. Nah begitu performanya dapat, koplingnya kerasa meninggi selip. Tapi kalau bawanya pelan-pelan ya, ojo disentak, ini ndak selip. Nah karbonnya kumat. Nah kalau bawanya kayak gini, itu nggak selip. Intinya ngoplingnya jangan terlalu dalam. Kalau ngoplingnya terlalu dalam selip ini. Ini masalah di pelatnya itu ada yang nggak center. Jadi kalau di kopling lepas itu selip dulu, nanti tiba-tiba rek. Itu harus ganti pelat kopling. Tapi kalau bapaknya cuma buat pelan-pelan aja, lari paling 80, ojo disentak-sentak yo, ndak kerasa banget. Tapi ini anak muda nggak betah. Kenapa disentak ngak dulu, nanti krek gitu. Jadi bukan apa ya, kalau kampas tipis itu selip terus. Kalau kampas tipis itu selip terus teman-teman. Kalau ini kasusnya bukan kampas tipis, tapi pelat kopling yang nggak center ya. Pelat koplingnya itu ada yang mengkelung, melengkung. Jadi begitu ditekan kopling itu akan baliknya agak susah, agak delay, telat. Wes penak pak, motornya iki tak lembur pak, tak belani lu. Men sampean motornya penak. Wis beres. Eman jane iki motor masih kokoh loh. Jadi dari setang perangkaan ini masih enak. Cuman ngerawatnya tanggung, nggak maksimal. Tapi ya motor ndak buat kebut-kebutan lah. Wong buat harian ini ya cukup. Udah yo, Eric King. Sudah pak, kalau mau diambil silahkan. Hanya morting, ngakali karbu sama businya tak ganti pak, karena busi yang kemarin udah kadung basah.